Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel YouTuber Tutorial. Di video kali ini saya ingin melanjutkan tutorial tentang aplikasi Moho versi 12. Jadi aplikasi ini untuk membuat film kartun 2 dimensi ya. Nah, jadi buat kalian yang belum menonton di part pertamanya, silahkan kalian tonton yang ini nih. Kalau di video ini kan part 2 ya. Jadi di video part pertama itu dijelaskan tentang cara menggunakan tools-tools yang ada di aplikasi Moho. Nah, jadi untuk di part 2-nya saya akan membuat tutorial membuat karakter ya. Jadi membuat karakter seperti ini mukanya. Jadi ntar mukanya itu ada mata yang bisa bergerak, ada mulut dan lain sebagainya. Nah, jadi buat kalian yang belum menonton di part pertama, silahkan ditonton dulu supaya tidak kesulitan untuk dilanjutkan part keduanya. Nah, jangan lupa support channel ini dengan cara klik tombol subscribe ya. Nah, oke, sekarang kita buka aplikasi Moho-nya. Nah, jadi di sini saya akan membuat karakter. Jadi membuat wajah terlebih dahulu ya. Di sini ada layer 1. Kita klik 2 kali untuk mengganti namanya. Misalnya di sini kita buat wajahnya dulu. Jadi di layar pertama ini kita buat wajah. Ini hampir sama dengan di Photoshop ya. Nah, membuat wajahnya bisa dengan yang ada di sini, save atau pakai ini ya, pensil. Kalian kan udah lihat di part pertama. Kalau saya lebih sukanya pakai ini, pakai dari lingkaran dulu. Nah, di sini kan kita tinggal geser-geser poinnya ya, untuk membentuk sebuah wajah. Nah, kalau poinnya kurang, tambahin aja pakai add point yang ada di sini. Nih, point. Mana add point? Point ini. Tambahkan add point sesuai kebutuhan kalian aja ya. Jadi di sini kalian bentuk wajahnya sesuai imajinasi kalian aja. Kalau saya mungkin bikinnya nggak usah bagus-bagus dulu aja ya, nggak usah terlalu bagus lah. Nah, oke, seperti ini aja. Terus habis buat wajahnya kita bikin rambutnya dulu. Bikin telinga dulu aja. Telinganya di sini ya. Kita sesuaikan, tambahin poin. Terus kita geser-geser aja. Jadi telinganya barangkali mau dilancipin bisa sesuai imajinasi aja ya. Nah, udah seperti ini. Terus bikin rambutnya, bisa dari ini, bisa dari ini ya. Kalau rambut, kalau pengen acak-acakan mending pakai pensil aja. Misalnya mau dilancipin gini. Nah, kalau mau acak-acakan gini mending pakai pensil gini ya, terus tinggal disatukan aja. Nah, kalau ini ada yang garisnya kurang tebal, bisa pakai ini untuk ditebelkan aja. Tuh, garisnya. Kalau mau di bagian ininya aja, bagian sininya aja mau ditebelin, tinggal diseleksi dulu poinnya, baru pakai ini. Tuh, jadi bagian ininya aja yang ditebelkan. Nah, oke. Rambutnya udah jadi ya. Nah, di sini kita tinggal kasih warna pakai ini fill. Pertama wajahnya dulu, bisa dari sini, bisa dari sini, bisa dari sini nih. Kalau wajah itu dari skin ya kebanyakan biasanya. Tuh. Mau putih bisa. Kalau ini harus diklik dulu ya objeknya. Kalau nggak diklik kita ganti warna dia nggak akan berubah. Diklik dulu. Nah, itu baru ada warnanya. Nah, ini telinga kita samain ya. Untuk rambutnya misalnya hitam aja dulu lah. Nah, seperti ini ya kira-kira. Kalau rambutnya kurang bagus bisa digeser-geser poinnya ya. Tuh, bisa digeser-geser sesuai yang diinginkan aja. Nah, di sini posisi telinga ini harusnya ada di ini ya, di depan ya, tidak ketutupan rambut. Cara memindahkannya tinggal diklik objeknya, lalu klik tombol atas pada keyboard.
Nah itu dia posisinya udah pindah ya, jadi paling depan. Nah ini rambutnya kita rapihkan ya, biar kayak ada ininya, apa sih namanya kalau di pinggir sini. Nah kayak gini nih. Oke, udah ya kayak gini tuh. Nah di sini kan ada garis nih, ini kelihatan mengganggu sekali, kita hilangkan pakai ini. Nah jadi hilang ya garisnya, jadi ada kayak menyatu gitu tuh telinganya. Nah ini wajahnya seperti ini ya. Terus habis ini kita kalau mau dikasih bayangan rambutnya, misalnya ada cahaya dari kiri, tinggal pakai ini aja yang ada di efek ini, shade. Terus kita sesuaikan bayangannya dari sini, posisinya. Terus warnanya dari sini, shadow. Mau warna apa? Nah ini tuh ya warnanya, dia mengikuti yang ada di sini. Nah tuh jadi kelihatan lebih bercahaya ya. Tinggal ini diatur aja ketebalannya dari sini. Kalau pengen lebih jelas kita langsung 100. Tuh jadi kayak gini ya kalau 100 ya. Kalau mau disetting lagi klik ini. Ini kita atur ke 30 aja. Nah udah cukup ya, segini. Oh ini masih tebel banget. Ini blurnya 2 aja, 3 aja, 3. Oh 1 aja guys, ini belum ganti 30. Oh ininya 0,1 0,5 aja, terlalu ini 0,5. Kita coba lagi 10 aja. Nah ini ya agak blur, berarti 10 aja, nih ya 30. Oke. Nah seperti ini ya, jadi rambutnya kelihatan ada cahayanya dikit. Nah habis itu kita bikin bentuk matanya, kita bikin layar baru dulu biar nggak jadi satu dengan wajah. Di sini ya klik layar baru, vektor. Nah dia jadi misah sama layar yang wajah. Di sini mata itu nanti ada mata yang putih dan hitamnya ya, jadi dipisahkan itu tuh, jangan dijadiin satu. Jadi ini kita kasih mata putih aja. Nah terus diklik yang di sininya kalau mau buat objek baru. Ini kan objek baru mata, pakai lingkaran aja ya. Ini warnanya masih ngikutin yang settingan sebelumnya, jadi kita hapus saja ini. Diklik dulu objeknya, terus ini di nonaktifkan, warnanya diganti putih. Nah warnanya kalau nggak mau bulat-bulat banget bisa digeser ya. Kalau mau kayak disipitin bisa, tinggal tambahin poin aja, barangkali mau kelihatan sipit. Ini matanya gede banget ya, saya kecilin dulu biar nggak terlalu gede. Nah oke, segini cukup ya. Nah jadi kalau mau dibesar kecilin gini bisa pakai scroll ya. Kalau untuk geser-geser gini pakai klik kanan, ditekan aja terus digeser. Nah gitu ya. Kalau udah gini tinggal bikin pupil matanya yang hitam itu. Kita bikin new layer, vektor. Ini pupil ya. Terus kita bikin bentuk ini, nggak usah gede-gede, segini aja. Sip, kita kasih warna hitam ya. Nah itu matanya ya. Terus di tengah-tengahnya kasih putih-putih biar kayak cahaya gitu ya. Kita ganti dulu warna putih. Nah
terus kita geser ya. Terus kalau mau garisnya dijadi putih juga bisa dari sini. Nah ini kalau ini warna garis ya, jadi warna garisnya bisa diganti. Ini diklik ini dulu, warna garisnya putih juga. Nah jadi kan kayak gini tuh. Terus kita geser. Nah kayak gini ya. Nah oke, kita lihat dulu. Nah udah lumayan ya, kayak ada cahaya gitunya. Kalau udah, kita copy semuanya. Copy dulu ininya, mata yang ini kita copy paste pakai Ctrl plus C, terus Ctrl plus V, sama kayak di Photoshop, tinggal digeser. Kalau mau sejajar pakai shiftnya ditekan ya, tuh jadi lurus. Terus pakai yang ada di sini nih, ini untuk muter balik atas bawah kanan kiri ya. Nah gini tuh. Kalau udah di enter atau klik sembarang aja. Terus pupilnya kita copy lagi, pindah ke atas dulu layarnya. Terus kita semua seleksi, kita copy paste biasa, terus tinggal digeser aja. Nah kayak gitu ya. Nah sampai sini kalian harus udah dipahami ya, udah bisa dipahami. Nah udah gini kita bikin hidungnya ya. Hidungnya berarti di wajahnya aja nyatunya, pakai garis ini. Pakai ya garis ini, head point. Ini head point juga bisa bikin garis baru kayak gini contohnya nih. Ntar dulu, salah. Nah cara bikinnya gini tuh, jadi di klik-klik, jadi biar nyatu itu kita kliknya di titik yang sama ya. Nah kalau udah lepas dia akan otomatis lepas, jangan diklik terus dilepas, ntar dia nggak akan bikin garis. Diklik, ditekan, terus diklik lagi baru bisa nyatu kayak gitu ya. Nah terus jangan lupa di ini, di blok add pointnya, lalu pilih ini nih, apa ya, ini nih, pilih create shape. Jadi dia akan bikin garis hitamnya. Kalau enggak ini aja mencet U di keyboard. Nah jadi dia udah bikin garis, lalu pilih ini yang bold, lalu create shape ya. Nah ini garisnya putih karena ini warnanya belum diganti, warna garisnya kita ganti hitam, lalu kita create shape. Nah dia otomatis sudah jadi garis ya. Nah jadi untuk hidungnya seperti ini dulu aja. Nah udah hidung, udah ada mata. Sekarang kita bikin apa lagi nih untuk mulutnya nanti ya, dan alisnya. Sekarang kita coba gerakan matanya dulu ya. Untuk gerakan mata yang ada di sini nih, caranya itu kita bikin biar matanya bisa merem juga. Kita bikin ini dulu, bikin new layer vektor, bikin kayak kelopak matanya gitu, kelopak mata. Nah kelopak matanya itu pakai ini aja, kayak gini ya. Nah ini kita geser, jadi biar kayak bisa merem gitu. Nah terus kita warnanya ganti ke warna kulit ya, warna kulitnya ini tadi ya di sini, tapi rada gelap aja karena kelopak kan kadang lebih gelap ya. Nah udah segini lah, nggak apa-apa disamain juga nggak apa-apa, di lebih gelapin nggak apa-apa. Nah udah gini, terus kita ini digeser-geser aja, pakai add pointnya kita tambahin poin. Kita tambahin poin, titik-titik poin ya. Terus kita bentuk kayak kelopak mata gitu.
kalian ikuti seperti ini ya, bikin kelopak matanya, atau bebas sih, sesuai kreasi aja. Kelopak mata itu kan biasanya cekung gini ya, agak cekung. Nah kalau udah gini terus kita copy paste ya, copy biasa, copy paste gitu, terus dikebawahin, terus ininya dibalik kayak gini. Nah ininya kita geser lagi ke atas ini. Nah jadi nutupin gini ya. Nah seperti ini. Nah sekarang kita bikin ini layernya jadi satu grup. Tinggal diklik, klik dari sini sampai sini sambil neken tombol shift di keyboard. Kalau udah klik kanan, terus pilih group with selection. Jadi ini adalah grup kepala ya. Jadi di kepala itu kan ada wajahnya, ada mata dan lain-lainnya di sini. Nah ini udah jadi satu grup. Terus di grupnya kita convert jadi to bone. Jadi nanti di sini settingannya beda lagi. Ini jadi bone ya, settingan bone. Kalau kita klik ini ntar jadi ke tools draw lagi. Nah kalau ini bone. Nah di sini bone saya akan jelaskan lagi ya. Kalau bone itu ini ya, ini untuk memilih bone karena bone belum ada. Ini untuk nambah bone, nambah tulang ibaratnya. Nah kita tambahin tulang untuk menggerakkan mata ya, mata kanan kiri, berarti kan posisinya gini ya, kayak gini. Dan untuk atas bawahnya kita kasih nama dulu, mata kanan kiri. Jadi ntar kalau kita gerakan bone ini matanya bisa gerak ke kanan dan ke kiri. Kalau ke atas bawahnya di sini aja, berarti bebas sih naruhnya mau di mana. Nah ini bone ini mata atas bawah. Nah seperti itu ya. Nah jadi untuk ini untuk milih bone nya tuh. Kalau ini untuk bikin bone baru, kalau ini untuk menggerakkan bone nya tuh. Nah kalau ini untuk apa namanya, nanti untuk menggerakkan kalau matanya udah jadi, nanti saya akan jelaskan. Nah ini kita hilangkan dulu kekuatan di sini, strength-nya pakai ini. Nah di sini kita bikin sekalian aja ya, bikin buat kelopak atas bawahnya biar bisa digerakin. Di sini kita pakai bone baru, atas bawahnya di sini aja, nggak usah gede-gede. Ini kelopak atas, terus bikin baru lagi di sini kelopak bawah. Nah ini kelopak bawah. Nah terus kita blok semua dulu bone-nya ya, blok ini, terus kita hilangkan strength-nya di sini, kekuatannya biar 0. Nah jadi nggak kayak gini nih. Jadi kalau ininya satu ntar akan ngaruh ya, jadi ntar akan berantakan lah. Tapi nanti sewaktu-waktu ini akan digunakan, nggak cuma harus 0 ya. Nah kalau udah gini kita lihat lagi di sini. Ini jadi fungsinya itu untuk mengikuti bone ini, mengikuti ini, bone ini mengikuti ini. Ini belum kita butuhkan. Jadi cara menghilangkannya supaya bone ini tidak mengikuti ini, kita pilih bone-nya, terus pilih ini, kita klik sembarang. Nah terus kita pilih lagi yang lainnya. Nah ini klik sembarang lagi. Tuh ini masih ngikutin ini, kita klik sembarang. Oh ini udah nggak ngikutin mana-mana. Nah berarti udah gitu ya. Ini dipastikan ini enggak ya. Oh ini masih nih. Yang ini tuh, ini masih ngikutin yang atas ini, kita hilangkan. Nah jadi udah bone sendiri-sendiri ya, ibaratnya seperti itu ya. Nah terus kita tentukan lagi untuk menggeser ininya yang ada di bone constraint. Ini settingan bone ya, angelnya tuh. Jadi ininya nih, posisi ininya ya. Jadi biar ininya kita misalnya gini nih, kita satu dulu ya. Ini kan seperti ini, min 70 ya. Jadi saat kita, nah ini kan untuk menggerakkan bone ke kanan kiri nih, pakai yang ini. Tapi belum ada kekuatannya ya. Berarti kita bikin kekuatannya dulu.
Nah, jadi kita tentukan dulu kalau mata kanan kiri sampai ke 90 derajat aja ya. Min 90 plus 90. Nah, jadi dia akan berubah ininya. Posisi ininya. Nah, ini juga kita tentukan di sini sama. Nanti saya akan jelaskan kenapa ini harus dirubah. Nah, terus yang ini juga. Kalau ini kita cukup 50 aja. Jadinya 0. Jadi ininya dihilangkan ya. Kalau dihilangkan pakai 0. Tuh, jadi cuma garis segini. Nah, kalau ini kebalikannya. Ininya 0. Ininya 50. Nah, jadi seperti itu ya. Tentukan dulu bounce constraint-nya. Nah, kalau udah, sekarang kita ke ini. Bound mata kanan kiri ya. Nah, di sini kita setting untuk menggerakkan matanya pakai Ctrl plus K. Jadi di sini ada menu action. Kalau nggak ada di sini sih. Menu action tuh mana ya? Saya nggak hafal kalau di sini. Menu action ya ada di sinilah. Ntar kalian cari aja, saya lupa posisinya di mana ini. Nah, menu action jadi ngeluarinnya pakai Ctrl plus K ya. Nah, kalau udah dipilih, klik bound ininya, terus klik ini. Nah, ini pastikan namanya mata kanan kiri ya yang diklik itu. Kalau udah di oke. Nah, ini dia akan langsung tebel gini ya. Terus kita tentukan ininya, klik ini. Nah, ini baru bisa geser gini. Nah, fungsi tadi garis ini yang ada di ini nih, yang ada di menentukan apa namanya bounce constraint itu, ini garis ini kan ya. Jadi biar nggak dia melebihi garis ini tuh. Jadi dia sampai sini aja cukup. Nah, ini kan sampai sini ya. Kita gerakan berarti ke arah kanan, ke arah kiri. Kayak kanan, benar ya, kanan. Cara gesernya kita pilih ini dulu, pupilnya dulu, terus pilih yang ini layer. Kita geser posisi matanya segini tuh. Nah, segini ya. Kalau udah, klik main line, lalu kita klik lagi ini ke kepala. Yang dulu main line, klik 2 kali, terus kembali ke kepala ya. Jadi klik ini 2 kali, jadi kembali normal lagi. Terus kita lakukan cara yang sama lagi. Pilih bound ini, kita pilih yang baru lagi, mata kanan kiri 2, terus kita gerakan ininya pakai ini nih ke samping kiri. Nah, berarti di sini kita gerakan pupilnya ke kiri ya. Ini pilih lagi pupil, terus kita geser lagi pakai layar ini. Kita geser di sini, tekan tombol shift biar sejajar ya. Nah, ini segini aja biar nggak terlalu keluar. Nah, kalau udah, klik main line-nya 2 kali dan kembali ke kepala. Nah, ini udah ini ya. Nah, kita coba nih. Kita gerakan yang ininya pakai yang ini sekarang. Nih, ini untuk menggerakkan. Tuh, jadi dia udah bisa gerak kanan kiri ya. Nah, di sini saya akan jelaskan ininya ini tadi yang bounce constraint. Nah, kalau ininya 180. Nah, ini garisnya kan sampai sini tuh. Jadi ntar nggak sesuai ya. Sebenarnya sih nggak apa-apa, cuma ntar nggak enak aja gitu. Tuh, ini nggak usah mentok sampai sini kan, nggak perlu. Jadi karena mata udah sampai sini aja udah cukup, nggak sampai keluar lagi. Jadi ini sesuai sampai 90 aja. Itu fungsinya mengatur bounce constraint ininya di min max. Nah, jadi ini sesuai kebutuhan aja ya digunain. Nah, kalau udah berarti kita lakukan cara yang sama untuk atas bawahnya. Caranya seperti tadi, klik Ctrl K, actionnya biar keluar, tambah layer, pastiin sama ya. Terus digerakkan, kalau mau ke atas berarti ini ke atas dulu. Terus pilih pupilnya, pilih ininya, kita gerakan ke atas. Nah, kalau udah, klik mainline 2 kali. Lalu kita bikin lagi ini ya,
apa namanya, bikin lagi di sini yang ke bawahnya. Nah, bikin ke yang kedua, lalu ini digerakin ke bawah. Nah, ini udah digerakin ke bawah. Kalau udah, kita atur pupilnya lagi ke bawah. Biasa pakai layer ke bawahin segini berarti ya. Kalau udah, klik mainland 2 kali. Oke, kalau udah kita keluarin aja ya. Nah, kita coba lagi atas bawahnya. Nah, itu berhasil ya. Tuh. Nah, ini kan matanya masih keluar ya, nanti bisa diatur. Nah, yang penting bisa gerak gini dulu. Nah, kalau udah, sekarang kita bikin gerakan ininya, kelopaknya. Sama aja ya, jadi kelopaknya caranya seperti tadi, pilih ininya dulu, lalu klik tombol CTRL plus K, kita bikin baru, itu kelopak atas ya. Kelopak atas kita geser ke sini. Terus kelopaknya kita pilih layar kelopak. Terus kita pilih, ini kan ada 2 nih. Biar kalau kita klik layar dia akan ngikut bawahnya. Jadi kita terpaksa pakai draw ini. Kita ini dulu, seleksi dulu. Nah, ini klik ke bawah. Nah, segini aja ya berarti. Nah, kalau udah, kita klik 2 kali mainland, kembali ke kepala. Lakukan cara yang sama untuk yang di bawah matanya. Tambah lagi kelopak bawah ya. Nah, ininya kita atur sini mentok ya. Terus kita pilih kelopak. Ini yang bawahnya berarti. Ini ya. Nah, ini bawahnya dikatasin sampai sini berarti. Oh, nah ini udah cukup ya. Klik. Nah, sip. Sekarang kita coba ya. Kita coba gerakin ini. Nah, tuh udah nutup ya matanya ya. Nah, ini kan ngalangin nih. Kita hilangkan aja ya, biar nggak muncul. Caranya klik di ini kepala. Klik 2 kali ya. Terus ada masking, ini hidden all. Diklik hidden all lalu oke. Kita ini dulu, klik di kelopaknya dulu. Di kelopak. Oh iya, di sini saya lupa untuk bagian matanya, lupa dijadiin satu grup ya, pantesan jadi nggak hilang. Ini kita jadiin satu grup dulu di grup switch selection. Jadi ini di grup, ini grup mata ya, masuknya ke mata. Nah, jadi di grup mata ini kita klik 2 kali, baru klik masking hidden all. Nah, seperti itu. Jadi ini dijadiin grup dulu, saya lupa ini yang bagian 3 ini belum dijadiin grup. Nah, tadi kalau udah seperti tadi ya, jadi kan udah hilang tuh tadi kelopaknya ya. Terus kita coba gerakan di ininya, kelopaknya tadi. Nah, itu matanya udah bisa ketutupan ya, tapi ini masih putih, berarti atur aja di kelopaknya ya. Di kelopaknya diatur aja posisinya, berarti kalau masih kurang ketutupan. Nah, kita coba lagi. Tuh masih, berarti bagian sininya masih atasnya. Jadi tinggal diatur aja nanti kayak tadi ya. Yang penting udah bisa ketutup tuh. Nah, di sini kan teksturnya hilang ya, tekstur bundar yang tadi tuh. Tekstur bundar yang ada di sini. Kita munculkan lagi nanti. Maksud tekstur itu seperti ini nih. Nah, yang tekstur ini nih ya, kita munculkan lagi dari sini berarti. Bagian mata. Kita klik 2 kali,
terus masking, terus klik exclude stroke. Nah, jadi stroke yang mata bundar tadi itu akan muncul lagi ke garis-garis saat matanya di ini ya, saat matanya merem tuh. Jadi ini muncul lagi tuh tekstur matanya. Kalau kalian nggak suka dengan suatu yang kayak gini, tinggal ininya di ini aja dihilangkan. Jadi ntar kayak awal tadi, saat matanya merem nggak ada teksturnya. Tuh, jadi nggak ada tekstur bundernya. Kalau kalian lebih suka yang seperti ini. Nah, seperti itu ya kira-kira cara membuat bagian mata. Jadi mungkin sementara segini dulu untuk membuat mata dulu. Untuk dibuat mulutnya nanti di tutorial selanjutnya ya, mulut dan alisnya. Nah, jadi sekian dulu tutorial Moho part 2 nya. Kita membuat gerakan di mata dulu. Nah, oke. Terima kasih. Jangan lupa klik tombol like, share, dan subscribe ya, agar saya bisa terus memberikan tutorial yang bermanfaat untuk kalian semua. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.